Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya memberikan kesempatan saya untuk membuat video kali ini. Perkenalkan, nama saya Naila Talita. Saya dari kelas DK 4808. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya akhlak, adab, etika, dan juga karakter dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ini bukan sekedar nilai-nilai yang lahir dan tumbuh begitu saja, tapi hal ini tuh bisa dilatih. Itulah yang menyebabkan hal ini menjadi iman dari setiap hatinya manusia. Selain itu, Rasulullah SAW diturunkan ke bumi tidak hanya untuk berdakwah, tapi untuk menyempurnakan akhlak-akhlak dari setiap umatnya. Berdasarkan dari etimologi, kata akhlak berasal dari khuluq bahasa Arab yang artinya perangaian atau budi pekerti. Dalam Islam, akhlak bukan berarti hanya hubungan antara sesama manusia, tapi bisa sesama Allah, sesama Rasul, sesama diri sendiri, bahkan sesama lingkungan di sekitar. Dengan begitu makanya akhlak itu penting dalam kehidupan sehari-hari, karena kalian tuh gak gunain itu cuman kayak ya udah aja gitu, tapi dengan banyak hal yang bisa kalian lakuin dengan hal itu. Selain itu, akhlak juga memiliki dalil yang ada di Al-Quran, yaitu surah Al-Qalam ayat 4 yang bunyinya wa innaka la'ala khuluqil adzim, yang artinya dan engkaulah Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dari ayat ini menunjukkan akhlak merupakan ciri utama kemuliaan seorang muslim yang sebagaimana dimiliki oleh Rasulullah. Selanjutnya yaitu manfaat dari adanya akhlak, adab, etika dalam Islam. Yang pertama yaitu cerminan kesempurnaan dalam iman. Dengan adanya akhlak menjadi indikator segimana keimanan seseorang dapat diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi pondasi kehidupan. Dengan adanya akhlak, dia akan menjadi kompas moral pada setiap orang yang menentukan manusia membedakan perbuatan baik maupun buruk. Itu yang menjadikan manusia itu memiliki akal, yang mereka tuh dengan kesadaran mereka memiliki akhlak yang melakukan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita dapat menjaga dari penyimpang serta memperkuat karakter pribadi setiap orang. Jadi setiap orang itu dapat dinilai dengan bagaimana akhlaknya pada seorang lain. Yang ketiga, menciptakan masyarakat yang harmonis. Dengan adanya akhlak, kita tuh bakal ada dengan adab, etika itu tuh bakal berjalan bersamaan dengan adanya akhlak yang baik. Selain itu, hubungan sosial tuh bakal lebih damai kalau kita tuh memiliki akhlak yang baik. Masyarakat akan terhindar dari pertikaian karena saling menghargai, saling menjaga, karena dengan adanya akhlak kita tuh jadi tahu yang mana yang baik dan yang salah. Yang keempat, meningkatkan kualitas spiritual. Dengan adanya akhlak, kita tuh jadi tahu beribadah dengan baik dan benar di depan hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak itu yang merupakan contoh dari akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sebagai pedoman hidup sehari-hari. Dengan adanya akhlak, kita diajarkan bagaimana baiknya bertamu, bagaimana baiknya berbicara, serta makan. Hingga buang kotoran aja kita memiliki akhlak, itu yang bakal memiliki bedanya akhlak manusia dengan tidak. Semuanya mewujudkan tingginya perhatian Islam terhadap seberapa etisnya manusia di dunia ini. Yang keenam, menjadi amal berat di akhirat. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih berat dari timbangan amal seseorang mukmin di hari kiamat kecuali akhlak yang baik. Itu merupakan hadis dari riwayat Abu Daud. Selanjutnya yaitu pembagian akhlak. Akhlak itu memiliki pembagian terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap sesama manusia, serta lingkungan sekitar. Jadi akhlak, adab, dan etika merupakan 3 hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan kita harus memiliki itu. Karena hal itu tuh memiliki perbedaan dan persamaannya. Persamaannya, hal itu tuh memang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks hal baik. Dan perbedaannya yaitu akhlak berasal dari keyakinan agama dan adab berasal dari keyakinan kebiasaan budaya sosial. Serta etika itu tuh hal yang dipelajari dan memiliki filosofi tentang prinsip moral universal. Selanjutnya, adab dalam pandangan Islam. Adab memiliki arti yang berarti kesopanan, tata krama, dan budi bahasa. Adab merupakan wujud nyata dari baiknya akhlak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, al-abdu nifsu adin, yang artinya adab separuh dari agama. Riwayat Ibnu Majah.
Dengan memiliki adab, seseorang mampu menempatkan diri yang bijak dalam suatu situasi. Beberapa bentuk adab dalam Islam yaitu yang pertama, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanti perintahnya, menjauhi larangannya, dan melakukan apa yang diwajibkannya, itu merupakan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab kepada Rasulullah. Mencintai, menghormati, serta melakukan yang disunahkannya merupakan adab dalam Islam. Yang ketiga, adab terhadap orang tua. Berbakti, hormat, dan bicara lembut merupakan adab kepada orang tua. Yang keempat, terhadap manusia. Menjaga saling menasehati dan tidak menyakiti merupakan adab kepada manusia. Selanjutnya yaitu etika dan karakter dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Etika dan karakter dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan penerapan dari nilai-nilai akhlak dalam tindakan nyata. Etika berperan penting sebagai pedoman moral yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan nilai karakter merupakan hasil dari kebiasaan yang kita lakukan dan yang menjadikan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang beretika, dia bakal menghargai pendapat orang lain, menjaga kejujuran dan amanah, serta berperilaku sopan di setiap keadaan. Karakter yang baik mencerminkan keimanan seseorang tentang matangnya akhlak yang tertanam kuat ke dalam hati mereka. Jadi kesimpulannya, akhlak, adab, etika, dan juga karakter dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya sekedar ajaran moral, akan tetapi ajaran dari Islam itu sendiri. Keempat unsur itu menjadi pondasi kepribadian seorang muslim yang mencerminkan ketakwaan, keimanan, serta integritas diri sendiri. Selanjutnya, dengan mengamalkan itu, kita tidak hanya memperbaiki diri sendiri, akan tetapi kita juga membangun masyarakat yang tentram dan damai dan serta beradab. Selain itu, akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan tentang akhlak, adab, etika, dan juga karakteristik dalam kehidupan sehari-hari. Maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik walhidayah. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.